Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shalih sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan saya Raihan Muhammad Raihan Gunawan. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian terkait hasil laporan dari tugas UAS dari mata kuliah Halal Industri yang mana diampu oleh dosen Ibu Anita Priyantina, SEI MISI. Nah, kita akan masuk ke laporannya. Nah, ini dia. Oke. Jadi judul dari laporan ini adalah hasil kuesioner perilaku pengusaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Baik. Nah, latar belakang dari kepenulisan laporan ini adalah mengingat bahwasanya banyak sekali jumlah atau populasi penduduk muslim dunia, di mana pada tahun 2015 saja tercatat sebanyak 1.123.200.000 jiwa yang ada di dunia. Kemudian di Indonesia kita tarik lebih spesifik, di Indonesia sebanyak 219.960.000 atau 12,6% dari total penduduk di seluruh dunia. Nah, kemudian dari data ini kita bisa melihat bagaimana banyaknya atau besarnya pertumbuhan penduduk muslim dunia, dan sehingga kita perlu memperhatikan dari seluruh aspek kehidupannya. Ya, salah satu aspek kehidupan yang pokok sekali yaitu terkait makanan pastinya. Nah, bagi umat Islam, makanan atau produk makanan yang dikonsumsi sangat menjadi hal yang prioritas dan penting untuk diketahui. Karena apa? Karena segala sesuatu yang masuk di dalam tubuh, baik itu makanan ataupun minuman, harus dijamin kehalalannya. Nah, oleh karena itu penting untuk melihat sejauh mana pengetahuan ataupun eh, keinginan masyarakat dalam mengkonsumsi produk halal. Kali ini dalam laporan ini ya terkhusus akan membahas terkait sertifikasi halal di Indonesia. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." Kemudian apa sih kategori yang termasuk produk halal ya? Kategorinya sebagai berikut, yaitu halal zatnya, halal dalam perolehnya, halal dalam memprosesnya, halal dalam penyimpanannya, halal dalam pengangkutannya, dan halal dalam penyajiannya ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat yang lain, dalam Quran surat masih dalam surat yang sama, yaitu dalam ayat yang lain, ayat 172, yang artinya sesungguhnya dia hanya mengharamkan atas bangkai dan darah daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, begitu. Kemudian, nah, dari pernyataan di atas, maka penulis meyakini bahwasanya penting untuk mengetahui kondisi di lapangan terkait sertifikasi produk makanan di Indonesia. Jadi fokus penulisan laporan ini adalah target yang tuju adalah para pemilik usaha yang berkecimpung dalam dunia usaha mikro atau kecil. Oke. Dan tujuan dari penulisan ini itu pertama, mengetahui lebih dalam terkait persepsi atau pandangan pelaku usaha kuliner terhadap sertifikasi halal. Kemudian yang kedua, mensosialisasikan produk program pemerintah untuk mendorong para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal. Dan yang terakhir adalah memenuhi ujian akhir semester mata kuliah industri halal. Oke. Nah, topik yang dibahas kali ini adalah mengenai perilaku pengusaha kuliner terhadap sertifikasi halal. Nah, teknik wawancara kali ini penulis menggunakan bantuan Google Form untuk menarik jawaban dari para responden ya. Dan responden kali ini adalah para responden pelaku usaha kuliner. Oke. Seperti yang terlihat di layar, terdapat
beberapa jawaban ya. Dan sebelum itu penulis mengambil sebanyak 3 sampel responden, yang mana dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia usaha kuliner. Nah, terdapat beberapa pertanyaan dan juga deskripsi terkait jawabannya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Respondennya terdiri dari 3 orang, yaitu Kak Ismiyati Aziz, Kak Mardiatun Nisaul Hasanah, dan terakhir adalah Kak Komarudin. Oke. Nah, nama merek usaha mereka yang pertama adalah Salat Yami, kemudian itu untuk Kak Ismi, kemudian Kak Mardia ada sambal semeton, dan Komarudin sebelah Libel ya. Nah, ini data-data terkait responden yang saya miliki. Dari skala usaha ya. Oke, sebelum itu dari status usaha, mereka ketiganya adalah pemilik usaha. Jadi ketiga dari responden yang saya miliki adalah benar-benar mereka yang memiliki atau founder dari usaha tersebut ya. Kemudian skalanya beragam dari mikro dan kecil ya. Dan jumlah outletnya masih terbilang belum banyak ya. Dan termasuk kategori kecil yaitu 1 hingga 2 ya. Nah, lokasi penjualannya berbeda-beda, ada yang dari Bangka Tengah, Jabodetabek, dan Babakan Madang lebih spesifik. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang pertama saya ajukan yaitu ketertarikan mereka dalam mengajukan sertifikasi halal. Dari ketiga responden, mereka sepakat untuk mengajukan sertifikasi halal terhadap produk yang mereka punya. Kemudian, nah untuk informasi selanjutnya, apakah selama ini mereka mengetahui detail informasi mengenai sertifikasi halal? Dan pertanyaan mereka cukup beragam dan paling dominan yaitu kurang mengetahui secara detail mungkinnya terkait sertifikasi halal. Dan kemudian terkait keluangan waktu untuk menjalani proses sertifikasi halal, mereka sepakat berniat atau bisa meluangkan waktu untuk melakukan sertifikasi halal. Dan yang kemudian jika ada bayaran dalam proses sertifikasi halal ini, apakah mereka bersedia? Dan jawaban mereka sepakat, mereka semuanya bersedia. Dan kemudian tarif berapa yang mereka sanggupi ya, atau maksimal ya. Dan ini cukup beragam ya, dari yang terendah 50.000, 1 juta hingga 1.500.000. Oke. Nah, kemudian saya juga meminta pendapat tambahan ya dari responden saya miliki terkait pendapat mereka terkait kewajiban sertifikasi halal Indonesia ya. Nah, pertanyaannya maksudnya jawabannya cukup beragam ya. Yang pertama, wajib ada sertifikasi agar customer lebih merasa aman terhadap produk yang dibeli ya. Jadi dalam jawaban yang pertama terkait keamanan ya dari yang customer pilih. Jadi ketika ada sertifikasi halal, maka itu adalah jaminan keamanan dari para konsumen ya. Nah, kemudian ada jawaban lain ya, walaupun Indonesia mayoritas muslim, untuk menjaga kehalalan wajib sertifikasi halal. Oke ya. Ya, ini berpendapat bahwasanya memang kondisi di Indonesia itu adalah mayoritas muslim dan tidak serta-merta tidak diperlukan ya sertifikasi halal ya. Dan kondisi ini memang tetap diperlukan ya selagi ada muslim baik itu banyak ataupun sedikit ya. Dan yang terakhir ya, nah ini mungkin adalah poin plus ya dari sertifikasi halal. Sertifikasi halal harus karena sebagai sarana pemasaran lebih luas. Oke. Karena halal itu terkait universal ya. Universal itu maksudnya adalah menjangkau seluruh lini konsumen ya, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, kemudian saya juga menanyakan hal yang lain ya, untuk menggali seberapa dalam pengetahuan dari masing-masing responden. Kendala terbesar ya selama ini dalam proses sertifikasi halal yang mereka ketahui adalah
terkait yang pertama relasi dan info ya. Jadi eh, informasi dan relasi ini cukup penting bagi responden yang pertama ya, karena ini sangat memudahkan ya ketika kita sudah mendapatkan info yang jelas dan juga relasi yang eh, bisa dibilang dekat ya. Dan ini membantu sekali untuk melakukan persertifikasi halal ya. Dan kendala kedua ya, eh, tadi yang pertama kendalanya kurangnya relasi dan minimnya info. Kemudian yang kedua ya, ini prosesnya lama ya. Jadi untuk proses sertifikasi halal itu kurang lebih yang saya ketahui ada 1 bulan atau sampai 1,5 bulan ya. Dan proses ini cukup terbilang lama ya bagi responden yang kedua ya. Dan memang kita ketika kita lihat detailnya, proses itu sangatlah panjang ya. Jadi perlu kan waktu ya. Mungkin pelajarannya atau sarannya bisa dipersingkat ya, sehingga tidak menjadi kendala. Kemudian jawaban terakhir adalah sama ya, terkait informasi juga. Oke. Nah, yang terakhir pertanyaan pamungkas ya yang saya ajukan, saran dan masukan untuk kemajuan sertifikasi halal di Indonesia. Nah, menarik ya jawaban dari responden yang saya miliki. Yang pertama, mengajak menggemborkan ya lagi training dan penyelenggaraan sertifikasi halal ya. Jadi banyakkan training-training ya, baik itu di skala mikro, makro ya, baik itu di daerah mana gitu kan. Nah, jadi dengan training ini harapannya dapat menjangkau baik itu dari daerah perkotaan maupun dari daerah terpencil sekalipun seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ya, prosesnya dipercepat dan adanya program sepertinya sertifikasi halal ya. Dan penting juga bagi para pemilik usaha ya, mereka tentu tidak ingin berlama-lama dalam proses sertifikasi halal. Dan yang terakhir adalah sama ya, mengadakan seminar dan workshop ya. Nah, ini jadi lebih tahap edukasi kepada baik itu konsumer maupun produsen ya mungkin. Oke. Dan juga ada kategori free dan premium ya bagi mereka yang tertarik. Ya, oke. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait laporan yang saya tulis ya terkait kuesioner perilaku pengusaha kuliner terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Demikian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan ya yang saya buat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.